Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sistem manajemen asuransi kesehatan dengan topik bidang-bidang usaha asuransi. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bidang-bidang usaha dari perusahaan asuransi. Jadi asuransi itu banyak sekali ya, yang terutama yang ada di Indonesia. Ya. Jadi di situ ada asuransi yang berkaitan dengan personal atau asuransi atas orang. Ya. Nah, ada asuransi atas orang. Ini biasanya adalah asuransi person to person ya. Ini biasanya terdiri dari ada asuransi kematian, kemudian kecelakaan atau sakit, kemudian ada lagi hari tua, itu asuransi untuk hari tua, jaminan hari tua, kemudian ada asuransi pengangguran. Kalau di Indonesia ini tidak ada ya. Di mana di sini kalau di dalam perasuransian yang berkembang di Indonesia, ini biasanya dijadikan satu, yaitu masuk kategori asuransi jiwa. Jadi kalau di Indonesia ini asuransi jiwa ini terdiri ada kematian, kecelakaan, sakit, hari tua. Ya kalau di Indonesia belum ada asuransi pengangguran. Pada asuransi pengangguran. Kemudian ada asuransi harta. Ini yang diasuransikan itu adalah kerugian kalau terjadi berhubungan dengan harta. Ada asuransi kebakaran. Jadi nanti kalau hubungan dengan terjadi kebakaran, kalau itu diasuransikan, maka akan ada penggantian dari perusahaan asuransi dengan nilai yang telah disepakati. Kemudian ada asuransi kerusakan, ada juga asuransi pencurian atau hilang. Nah, ini kalau di Indonesia ini dijadikan satu menjadi asuransi kerugian. Dalam asuransi kerugian tersebut, penanggulangan resiko kerugian kehilangan, manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Jadi nanti asuransi harta benda yang berhubungan dengan uang, terjadinya pencurian, kemudian ada tanggung jawab hukum, kemudian ada asuransi diri atau kecelakaan dan kesehatan. Nah, kalau di Indonesia itu asuransi ini pembagiannya ini ada yang pertama adalah asuransi kebakaran. Kemudian ada asuransi angkutan. Kalau kita naik kendaraan moda transportasi umum ya seperti bus, kemudian kapal laut, kemudian pesawat. Nah, ini ada asuransinya. Kemudian ada asuransi yang beraneka, itu kayak asuransi khusus kendaraan bermotor ya. Jadi kalau kita bayar pajak di kantor pajak Samsat ya, itu kita bayar pajak sekaligus bayar asuransi. Kemudian ada asuransi khusus kesehatan, ada asuransi kecelakaan. Kalau di Indonesia ini
ada perusahaannya, BUMN yang khusus ini berhubungan dengan asuransi kecelakaan. Kemudian ada pencurian, sering disebut dengan total loss only. Ya. Kemudian ada asuransi berkaitan dengan pengangkutan uang. Nah ini kalau di Indonesia kurang familiar ya, kurang familiar karena sedikit sekali perusahaan yang di Indonesia itu yang menggunakan asuransi pengangkutan uang. Karena rata-rata itu biasanya kebanyakan kalau di Indonesia itu pengusaha-pengusaha yang dia itu membuka suatu bisnis itu ngangkut uang ke bank itu dia dibawa sendiri. Sehingga memang kalau di Indonesia seringkali kita dengar resiko yaitu tiba-tiba ada kendaraan ya dipalak di tengah jalan ya, dihentikan orang. Ini karena memang di Indonesia ini asuransi pengangkutan uang ini kurang familiar ya. Kemudian uang dalam penyimpanan. Nah, kalau uang dalam penyimpanan ini di bank-bank itu sudah sering ditawarkan, sering ditawarkan sehingga nanti kalau kita menyimpan uang di dalam bank ini biasanya kita kalau menggunakan jasa asuransi kalau terjadi apa-apa terhadap bank tersebut maka uang kita akan aman. Kita akan aman. Nah, di sini kalau uang dalam penyimpanan ini yang kita kenal lembaganya adalah LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan. Di mana plafon maksimal itu di angka 2 miliar. Kalau lebih dari 2 miliar itu sudah tidak dapat jaminan. Nah, kemudian ini kalau di Indonesia yang paling tren yaitu adalah asuransi jiwa atau life insurance. Nah, yang paling tren di Indonesia itu adalah yang asuransi kesehatan. Kalau asuransi jiwa yang berhubungan dengan kematian, ini Indonesia belum begitu familiar. Kalau asuransi kecelakaan, ini kalau di Indonesia sangat familiar karena memang model di dalam transaksionalnya adalah diwajibkan. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ya akhirnya harus suka kan gitu kan. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus suka ya. Makanya asuransi kecelakaan diri ini jarang yang sifatnya sukarela dari konsumen resmi mendaftarkan itu jarang. Nah, kemudian ada reasuransi. Reasuransi ini adalah pertanggungan ulang suatu cara penyelesaian risiko dengan pembagian risiko. Jadi kadang-kadang ketika sudah kita itu melakukan asuransi, entah itu asuransi kesehatan dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang risiko yang dialami itu adalah di luar dari ekspektasi yang ada. Jadi contoh dalam perkembangan yang namanya asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran itu awalnya itu ya cuma kebakaran-kebakaran yang sesuatu hal yang istilahnya itu yang alamiah ya, yang itu bisa bisa terjadi setiap saat ya, seperti konsleting listrik dan sebagainya. Nah, sangat sedikit kalau di Indonesia itu gara-gara adanya suatu petir dan sebagainya. Lalu dalam perkembangannya asuransi kebakaran ini juga bisa karena petir kan. Kemudian dulu sering sekali lalu di apa
disalahgunakan ya, agar bisa dapat asuransi. Makanya lalu adanya suatu reasuransi, suatu pertanggungan ulang, di mana di sini ketika misalkan ini pihak asuransi sebenarnya sudah mau membayarkan ya, mau membayarkan klaim dari nasabah, tetapi dengan adanya reasuransi ini bisa dicek lagi apakah benar suatu perusahaan itu dia berhak dapat asuransi, misalkan tadi contoh asuransi kebakaran. Nah, ternyata di situ ada faktor kesengajaan. Nah, ini pentingnya adanya suatu reasuransi. Nih, dasar hukum asuransi. Jadi di sini di dalam suatu transaksional asuransi ini harus ada dasar hukum yang menjadi landasan di dalam transaksi asuransi tersebut. Nah, yang pertama adalah ketentuan umum. Maka yang namanya asuransi itu harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang mengikat diri. Jadi tidak bisa salah satu pihak yang mengikatkan, tapi pihak yang lain tidak. Biasanya yang mengikatkan itu adalah nasabah. Lalu kadang-kadang yang tidak mau mengikatkan itu adalah perusahaan asuransinya. Ini tidak bisa. Jadi harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang mengikat diri. Semuanya setuju atas kondisi yang ditawarkan. Jadi perusahaan asuransi menawarkan suatu kondisi, kemudian pihak nasabah misalkan di situ dia menyampaikan suatu alasan kondisinya lagi, ya, nanti terjadi suatu titik temu. Nah, titik temu inilah yang namanya persetujuan atau yang namanya kesepakatan. Ya. Kesepakatan yang mengikatkan diri. Nah, asuransi ini harus memiliki tujuan yang legal. Jadi bukan lalu mengasuransikan untuk suatu barang curian, itu tidak. Jadi asuransi ini harus sesuatu hal yang legal. Legal, halal, ya, thayyibah, dan sebagainya. Kemudian kedua belah pihak harus kompeten. Jadi ketika melakukan suatu kegiatan transaksional asuransi, ini kedua pihak itu harus kompeten, harus paham, kan? Harus mengerti. Nih, kemudian ketentuan umum yang terakhir harus ada imbalan yang dipertukarkan. Maka di sini misalkan pihak nasabah membayarkan sejumlah uang, nanti ditukarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk jaminan, kan? Jaminan asuransi. Nah, tergantung dari dia mau menjaminkan tentang apa harta bendanya atau yang lainnya, kan? Jadi kalau di luar negeri kan asuransi itu sudah sangat luas, kan ya. Jadi kayak pemain-pemain bola ya yang terkenal itu ya, itu dia sudah tidak hanya lagi mengasuransikan masalah apa jiwa, tetapi dia sampai mengasuransikan apa yang menjadi kelebihan dia. Pemain bola yang misalkan dia yang bagus kaki kirinya, maka kaki kirinya diasuransikan. Maka ketika misalkan dia gara-gara dia bermain bola, kemudian kaki kirinya itu mengalami suatu fraktur atau patah tulang yang sudah tidak memungkinkan lagi dia bermain bola, maka kalau dia melakukan asuransi, maka dia akan memperoleh jaminan kehidupan dari asuransi. Nah, ini. Dan itu dia dengan memberikan sejumlah uang, nanti pihak asuransi akan memberikan jaminannya. Nah, ini. Dan ketika transaksional itu harus kompeten semuanya, tidak boleh yang satunya masih anak-anak, tidak boleh. Harus betul-betul sudah paham. Nah, berikutnya adalah prinsip hukum dalam asuransi. Di sini ada 9. Kita kenal ada personal nature, conditional nature, strict compliance nature, indemnity nature, insurable interest, hak subrogasi, concealment konsep,
representation konsep, serta konsep jaminan. Kita bahas satu persatu. Prinsip indemnity principle atau prinsip keseimbangan adalah penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Jadi apabila ada kerugian yang diderita oleh tertanggung, nanti penggantian kerugian itu harus seimbang dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung. Kemudian yang kedua adalah insurable interest atau prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan. Orang harus mempunyai apa yang disebut dengan insurable interest pada harta milik yang dipertanggungkan. Jadi ketika seseorang mengasuransikan suatu barang atau harta, di situ orang tersebut harus memiliki kepentingan atas harta barang atau benda yang diasuransikan tersebut. Yang ketiga adalah prinsip subrogasi, yaitu apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan, betul-betul terjadi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk memberikan ganti rugi. Jadi misalkan pihak penanggung itu misalkan tiba-tiba mengalami suatu peristiwa yang tidak diharapkan seperti misalkan bangkrut dan sebagainya, maka di sini pihak tertanggung dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang penanggung. Kemudian yang keempat adalah personal nature, yaitu hanya pihak yang mengikatkan diri yang berhak atas ganti kerugian. Jadi di dalam asuransi, pihak asuransi hanya akan menanggung orang-orang yang mengikatkan diri dalam kontrak perjanjian asuransi. Jadi kalau orang tersebut tidak mengikatkan diri, maka dia tidak akan memperoleh pertanggungan dari pihak asuransi. Kemudian yang kelima adalah conditional nature. Penanggung hanya akan memenuhi kewajiban apabila peristiwa yang diasuransikan benar-benar terjadi dan tertanggung memenuhi kewajiban pembayaran premi kepada penanggung. Jadi di sini ketika seseorang mengikatkan diri dalam perusahaan asuransi yaitu kerjasama atau perjanjian asuransi, dia sudah membayar premi, maka pihak asuransi hanya akan membayar pertanggungan apabila peristiwa yang diikatkan tersebut betul-betul sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jadi bukan karena faktor kesengajaan. Kemudian yang keenam adalah strict compliance nature atau prinsip pertanggungjawaban mutlak, yaitu jika penggunaan tersebut bersifat non-natural atau di luar kelaziman. Yang ketujuh adalah representation concept, suatu pernyataan yang dibuat oleh tertanggung kepada penanggung sebelum pembuatan kontrak. Yang kedelapan adalah concealment concept atau penyembunyian, yaitu kontrak asuransi dibuat berdasarkan itikat baik. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak akan mempraktekkan penyembunyian fakta pokok resiko yang diketahui. Jadi semua harus dijabarkan secara terbuka di dalam perjanjian kontrak asuransi. Kemudian yang terakhir adalah konsep jaminan. Dalam banyak hal, tertanggung itulah satu-satunya yang mengetahui fakta resiko. Perusahaan asuransi memasukkan informasi yang diberikan
tertanggung ke dalam perjanjian asuransi. Informasi ini dinamakan dengan jaminan. Setelah itu semua terpenuhi, maka harus ada yang namanya kontrak. Jadi asuransi itu nanti dalam bentuk kontrak. Untuk berapa lama? Paling tidak itu adalah biasanya 1 tahun. Nah, di sini kontrak ini ada yang bentuknya future kontrak, itu di mana nanti manfaat asuransi itu bisa terlihat di masa yang akan datang. Ini harus detail. Misalkan nanti contoh asuransi tentang harta, ya, tentang harta. Jadi kalau misalkan saya ikut asuransi, besok itu saya itu bisa memperoleh apa, kan? Contohnya adalah yang lainnya, misalkan jaminan hari tua. Sekarang saya itu membayar asuransi jaminan hari tua, ya. Setelah sekian lama, sekian tahun, nanti kalau seandainya saya pensiun itu dapatnya berapa? Ini harus jelas. Di situ harus ada rinciannya. Nah, kemudian ada kontrak asuransi itu yang bersifat itu kebetulan. Jadi sesuatu hal yang istilahnya itu unplanned, ya, tidak terencana. Ini ada yang asuransi itu bentuknya contingent kontrak, ya, kontrak yang bersifat kebetulan. Ini ada karena memang ya tadi kondisi seseorang itu berbeda-beda dan itu bisa terjadi suatu perkembangan yang di luar perencanaan manusia. Kemudian ada service kontrak. Asuransi memberikan sejumlah jasa dan servis. Jadi ketika seseorang itu sudah kontrak di dalam perasuransian, maka dia itu akan ada sejumlah pelayanan, sejumlah jasa yang bisa diperoleh. Makanya biasanya ketika seseorang misalkan contoh asuransi kesehatan, dia sudah membayar misalkan, ya, membayarnya adalah per bulan itu 100.000. Maka di situ di dalam kontrak tersebut akan muncul layanan-layanan apa saja yang akan diperoleh oleh pihak nasabah selama dia menjadi nasabah asuransi. Kemudian ada risk contract. Asuransi mengganti resiko yang bersifat finansial. Jadi tadi saya kasih contoh itu adalah pemain sepak bola. Pemain sepak bola dia mengasuransikan karena biasanya tendangan yang paling keras itu dengan kaki kiri, maka diasuransikan kaki kirinya. Nah, di sini kalau terjadi apa-apa terhadap kaki kiri dari pemain bola tersebut, bukan berarti lalu kaki kirinya misalkan diganti dengan kaki kiri palsu, itu tidak. Tetapi nanti pihak asuransi akan mengganti dalam bentuk apa? Uang. Nah, kalau asuransi pemain sepak bola itu biasanya kalau nanti kaki kirinya itu tidak bisa untuk bermain bola lagi, padahal dia biasanya hidup dari gaji pemain bola, maka ketika dia mengasuransikan kakinya, itu nanti dia akan dapat penggantinya dalam bentuk apa? Finansial, dalam bentuk uang. Uang mengganti karena sudah tidak bisa main bola, maka dia dapat penggantian dari pihak asuransi. Nah, pihak yang mengadakan kesepakatan. Di situ yang melakukan kesepakatan ada yang pertama adalah pihak-pihak tertanggung dan ada pihak penanggung. Tertanggung itu siapa? Tertanggung itu adalah peserta asuransi. Ya. Bisa perorangan, bisa kelompok, bisa lembaga. Jadi ini pihak yang tertanggung itu adalah pihak yang menjadi peserta asuransi. Nah, peserta asuransi ini tidak harus perorangan. Peserta asuransi itu bisa lembaga, bisa kelompok, itu bisa. Nah, contoh kelompok itu misalkan
ada proyek ya, ada proyek pembangunan jalan, pembangunan perumahan. Nah, itu selain orang-orangnya nanti ada asuransinya, itu ada asuransi kelompok. Satu perumahan ya, satu perumahan itu di satu rumah dalam sebuah perumahan diasuransikan. Maka kalau terjadi apa-apa pada saat pembangunan rumah tersebut akan diganti oleh pihak asuransi, ini namanya kelompok. Bisa juga perusahaan mengasuransikan, ini adalah berdasarkan perusahaan. Nah, penanggung itu siapa? Penanggung adalah lembaga asuransi. Kemudian premi atau iuran. Premi atau iuran adalah uang pertanggungan yang diserahkan oleh pihak tertanggung kepada penanggung. Jadi nama lain dari uang yang dibelikan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi itu nama lainnya adalah premi. Lalu yang ketiga adalah hukum jumlah besar atau the law of large number. Makin besar jumlah tertanggungnya, terjadi pembagian penyebaran risiko yang makin merata, sehingga risiko untuk masing-masing individu itu menjadi kecil. Jadi asuransi itu kalau dia itu semakin besar, itu jumlah tertanggungnya itu juga semakin besar. Tetapi karena yang tertanggungnya atau nasabahnya itu semakin besar, maka ini kan uangnya itu yang masuk juga semakin besar. Nah, tidak semua nasabah itu kan pasti akan lalu memakai uang tersebut. Maka ini ada yang namanya istilahnya itu eh, pembagian risiko ya, penyebaran risiko. Ada penyebaran risiko, di mana mungkin yang memakai mungkin 1, 2, 3 ya. Padahal yang menjadi nasabah misalnya 100 gitu ya. Ini adalah penyebaran risiko. Akhirnya apa? Masing-masing individu itu risikonya tertanggungnya itu risiko yang harus dia tanggung itu kecil kan. Kenapa? Pihak asuransi akan memberikan penggantian itu semakin besar karena jumlah nasabahnya banyak. Kemudian indemnitas atau indemnity yaitu merupakan prinsip ganti rugi berkaitan dengan penggantian kerugian finansial yang dialami oleh pihak tertanggung. Jadi ada prinsip ganti rugi. Jadi kalau misalkan eh, tidak bisa memaksimalkan apa yang dia berikan, ya dia harus mengganti rugi. Itu di dalam asuransi itu seperti itu. Fraud atau fraudulent. Ini adalah membuat pernyataan palsu atau tidak benar. Nah, kadang-kadang itu kalau di dalam asuransi ini karena nanti ada apa pertanggungan atau penggantian dalam bentuk uang. Jadi kadang-kadang itu ada perusahaan atau ada orang itu yang nakal. Ya nakal itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelaporan palsu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah nanti dia dapat keuntungan dari pihak asuransi. Nah, ini juga sering disebut abuse ya. Abuse adalah penyalahgunaan. Ini disebut penyalahgunaan. Nah, tadi contohnya adalah kebakaran ya. Yang sering-sering terjadi kalau di Indonesia itu adalah kebakaran. Karena dia ikut asuransi kebakaran. Lalu nanti rumahnya itu bukan kebakaran secara alami tetapi secara sengaja dibakar. Ini adalah abuse. Kemudian utilization atau utilisasi, pemanfaatan pelayanan jasa. Jadi ketika seorang nasabah itu sudah menjadi anggota dari sebuah asuransi, maka dia bisa memanfaatkan pelayanan-pelayanan atau jasa-jasa yang diberikan oleh pihak asuransi. Overutilization, pemanfaatan pelayanan yang berlebihan. Jadi kadang-kadang itu orang itu cuma berpikirnya adalah secara rupiah, secara uang ya.
Oh ini saya sudah membayar sekian, maka saya harus dapat sekian. Ini kan hitung-hitungan ekonomi. Nah, padahal tidak semudah itu hitung-hitungannya. Jadi bisa jadi nilai rupiah X itu menjadi Z atau menjadi Y. Ini kan belum tentu. Nah kadang-kadang pihak nasabah itu memanfaatkan pelayanan itu secara berlebihan. Sehingga tidak sesuai dengan porsi yang seharusnya mereka peroleh. Kemudian underutilization atau malah kebalikannya memanfaatkan kurang kan. Ini. Jadi kalau misalkan kita pakai asuransi kesehatan ya, kalau kita sudah membayar pada kelas 1 ya kita manfaatkan sesuai kelas kita yaitu kelas 1 kan. Jangan kita kelas 1 memanfaatkan di kelas 2 atau kelas 1 memanfaatkan di VIP. Ini adalah kalau yang ke VIP itu berarti over, kalau yang di kelas 2 itu berarti under. Kemudian adverse selection. Seleksi yang merugikan. Ada kecenderungan masyarakat yang mempunyai resiko lebih tinggi akan lebih berminat untuk menjadi peserta asuransi. Jadi ada seleksi-seleksi dari pihak asuransi itu yang merugikan. Yaitu yang diterima adalah masyarakat yang memiliki resiko tinggi. Kita ambil contoh adalah misalkan asuransi kesehatan. Biasanya kalau kita mau ikut suatu asuransi kesehatan, kita itu akan ditanya umur. Berapa usia kita kan? Nah, kalau dalam perkembangan sekarang itu malah dimulai dari bayi. Bayi sudah dimasukkan ke asuransi. Nah, jadi pihak asuransi ini kenapa kok dia harus tanya umur dan sebagainya? Ini agar apa? Ini sebagai adverse selection. Jangan sampai dia itu merekrut anggota kan itu, tetapi yang resikonya tinggi. Nah, contohnya misalnya tadi asuransi kesehatan, yang direkrut adalah orang-orang tua, usianya sudah di atas 60 tahun. Nah, ini namanya adverse selection. Ya. Jadi diseleksi. Oh, ini kalau usianya sudah di atas 60 tahun, dia seharusnya sudah lama jadi peserta, bukan baru peserta yang akan mendaftar. Kan itu. Kalau kalau yang didaftar dari bayi bisa kan itu. Makanya kecenderungan sekarang ini pihak asuransi berupaya ketika ada seorang ibu melahirkan bayi, dia langsung diikutkan asuransi. Risk offers, penghindar resiko. Nah, jadi ada juga di dalam bisnis asuransi itu adalah menghindari resiko. Berupaya agar jangan sampai terjadi resiko. Nah, apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah keuntungan dari uang yang sudah masuk tadi. Lalu ada resiko yang netral, bersifat netral terhadap resiko. Nah, asuransi ini tidak ada istilah bersifat netral terhadap resiko. Maka dalam asuransi ini harus memahami resiko yang sudah ada. Ketika ada nasabah yang mengalami suatu resiko, ya dia harus menerima dan menanggungnya. Ada risk loser atau risk seeker, penggemar resiko ya. Jadi kalau penggemar resiko itu contohnya ada yang suka hobi, misalkan pendaki gunung ya, lalu drag race, ini kan penggemar resiko. Makanya ketika yang berbau resiko berat seperti itu biasanya preminya itu tidak murah. Preminya tidak murah. Kenapa? Karena itu penggemar resiko. Supaya apa? Ketika nanti terjadi sesuatu hal, ya, kemudian pihak asuransi akan memberikan penggantian kan itu. Nah, penggantiannya itu setelah si nasabah itu membayar dalam jumlah yang besar. Lalu ada moral hazard. Moral hazard di sini peduli moral ya.
bisa ancaman moral, ada sikap acuh, ada tendensi jahat. Nah, ini moral hazard ini harus diperhatikan di dalam asuransi. Makanya pihak asuransi ini akan berupaya untuk melihat kan ya, sejauh mana calon nasabahnya itu ketika nanti dia bergabung. Biasanya di sini kalau di Indonesia ada yang namanya BI checking. Kenapa kok ada BI checking? Ini salah satu untuk melihat eh, ancaman ancaman moral yang bisa diperoleh oleh perusahaan asuransi ketika merekrut seseorang. Kemudian ada service benefit atau benefit in kind, manfaat berupa pelayanan. Jadi manfaat itu kadang-kadang juga bentuknya adalah bukan bentuknya uang tunai, tetapi bentuknya adalah bentuk pelayanan kan. Karena tidak semuanya mungkin bisa ditunaikan. Maka di sini pihak asuransi ini juga kadangkala itu juga memberikan yaitu manfaat berupa pelayanan. Lalu ada cash benefit, manfaat tunai berupa penggantian uang. Jadi nasabah itu paling suka itu kalau ada penggantian uang. Karena apa? Karena nilai uang ini lebih terlihat, lebih objektif, tidak subjektif. Kalau dalam bentuk pelayanan ini kadang-kadang itu sifatnya terlalu subjektif ya, terlalu subjektif. Kemudian peril atau bahaya, the cause of loss, penyebab kerugian. Nah, di sini juga harus dilihat. Jangan sampai perusahaan asuransi itu mengalami suatu kerugian. Makanya di sini harus dilihat apa saja yang bisa menyebabkan suatu perusahaan asuransi itu mengalami kerugian. Hazard ancaman, suatu situasi yang menambah peluang terjadinya kerugian dari suatu bahaya atau tipe konstruksi bahan bangunan. Nah, di sini di dalam asuransi ini juga harus dilihat, kan ya. Jadi ketika pihak asuransi itu meng-ACC nasabah dalam bentuk kelompok, yaitu dalam bentuk proyek, ya. Dalam bentuk proyek ini tentunya akan menimbulkan suatu ancaman. Apa itu ancamannya? Ancamannya adalah suatu situasi yang bisa berpeluang terjadinya suatu kerugian. Kemudian underwriting. Itu proses seleksi kesehatan tertanggung. Peserta untuk menentukan tingkat risiko, selanjutnya untuk menentukan premi. Memiliki jangka waktu yaitu 6 sampai 12 bulan. Nah, di sini ada seleksi. Seleksi dari peserta untuk menentukan tingkat risiko. Jadi kalau ketika kita akan mengajukan suatu asuransi ke pihak perusahaan, ini kita tidak akan langsung di ACC. Kenapa? Karena pihak perusahaan itu akan menyeleksi peserta atau calon peserta yang akan mendaftar sebagai nasabah. Ini adalah untuk berhubungan dengan underwriting atau untuk seleksi dari peserta. Nah, jenis-jenis asuransi. Yang pertama adalah berdasarkan resiko yang ditanggung. Ada asuransi jiwa, menanggung resiko perorangan. Kemudian ada asuransi kerugian. Ini biasanya menanggung harta, ya, bentuknya pertanggungan harta. Jadi itu ada jenis resikonya, berdasarkan jenis resikonya. Kemudian berdasarkan keikutsertaan, ya, ada asuransi wajib, ada asuransi sukarela. Kalau di Indonesia asuransi wajib itu adalah Askes, BPJS, itu adalah wajib. Yang sukarela itu kalau misalkan kita asuransi jaminan hari tua, itu biasanya sukarela. Kemudian berdasarkan jumlah peserta,
ada asuransi perorangan, ada asuransi kelompok. Berdasarkan sifatnya ada asuransi sosial, ada asuransi komersial, dan ada asuransi syariah. Jadi sekarang ini ada yang terbaru dalam 10 tahun terakhir ini adalah berkembang asuransi syariah. Di mana di sini perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional itu di akadnya. Ya. Jadi di situ di akadnya kalau asuransi syariah ini nanti akadnya berdasarkan ketentuan syariah. Nanti ada proses wakalah atau perwakilan dan sebagainya itu semua dituangkan di dalam klausul yang nanti harus ditandatangani antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Nah, kemudian ada asuransi private, asuransi sosial. Asuransi private ini biasanya bersifat sukarela. Pengalihan resiko dilakukan melalui suatu perjanjian berupa polis. Bila asuransi personal, ya bisa bentuknya asuransi personal, asuransi jiwa, atau asuransi kecelakaan. Atau asuransi umum. Jadi bisa asuransi mobil, asuransi kredit, asuransi kecurian. Kalau asuransi kredit ini kalau yang pernah memanfaatkan kredit di bank, ini selalu ada asuransi kredit. Jadi seandainya nanti yang meminjam itu meninggal, maka akan dilunasi oleh pihak asuransi. Kalau asuransi sosial, ini asuransi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Biasanya dilaksanakan oleh suatu organisasi biasanya di bawah lembaga pemerintah. Kemudian dia akan memberikan manfaat tunai atau bisa juga dalam bentuk manfaat pelayanan kepada peserta yang timbulnya itu peristiwa-peristiwa dalam kasus-kasus tertentu. Ini adalah asuransi sosial. Jadi ini hubungannya dengan jaminan sosial. Kalau di Undang-Undang Dasar itu 45 itu ada ya istilahnya amanahnya di situ adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itu negara memeliharanya dalam bentuk adalah asuransi sosial. Contoh ada kalau yang perkuliahan itu adalah KIP kuliah. KIP kuliah itu adalah bentuk asuransi sosial. Ya akan menanggung nanti dalam bentuk tunai sehingga pesertanya itu bisa melanjutkan kuliah. Nah, ini asuransi sosial. Demikianlah pembahasan materi sistem manajemen asuransi dengan topik bidang-bidang asuransi. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.